Udah belum mana tadi? Oke, sip, sip, sip. Ih, ada pelakor aborsi. Istiadi ini terkenal dengan pelakor aborsi. Bekas anak malam ya, bro. Bekas, kamu dulu sayang. Istri pejabat tukang AC. Kok ketawa? Hey. Hah? Enggak, kamu. Nih, Kalau jauh nggak? di situ doang udah. Deket banget. Deket banget. Nih, Ya, maaf banget. naik Ibu Reda Marbun. Mulai lagi. Mulai rewel. Kok rewel aku? Lagi live di mana di sini? Ini si Mandul ngiri aku jadi artis karena kan aku udah terkenal gitu, ya kan? Gara-gara kasusnya si Yolo Ine yang sama si Fadel. Ibu naik ke atas, si Mandul nyundut-nyundutin semua orang nggak berhasil. Aku sekarang jadi artis Bu Reda Marbun. Artis topper. Naik tuh Bu, live. Itu naik tuh Bu. Langsung naik dia. Mandul itu Bu, omelin lah. Gimana sih? Aku terkenal di sini. Kenapa itu kok bisa ikut-ikutan ini? Apa? Kok bisa sampai ada namanya Luntip Pecun Singapura itu ngurusin itu Jakarta? Kasus siapa? Kasus aku. Ya. Emangnya Jadi dia gini, nyuruh Bu. orang? Enggak. Jadi gini, Bu. Dulu mah kan agent nih, dia nggak terima kalau aku tuh jadi marketing di sini gitu. Agent bebas. Aku ini kan kepercayaan owner, aku kan dipercaya karena agent best sales nomor 1 se-Jakarta Selatan. Jadi dia nggak terima kalau aku tuh marketing gitu loh Bu. Jadi dia buat cerita ke si Cindy, ke Yolo Ine bahwa aku tuh housekeeping gitu. Nah, karena ada kasusnya Loli yang dimana Loli ini kan lagi terkena kasus. Iya, maknya ngelaporin Fadel atas kasus persetubuhan anak toh. Nah si Mandul ngasih data informasi tentang saya itu salah semua. Kayaknya dia malu ngasih data ke Yolo Ine salah semua. Ternyata sama Yolo Ine itu dibuka. Oh ternyata agent properti, kayaknya si Mandul tuh kayak nggak terima gitu Bu. Tuhan, ngeri kali dia ya. Iya memang kan ketahuan bohongnya. Kalau udah ketahuan bohong masih maksa kan dia. Bukannya bertobat lu, Lonte. Ya Tuhan. Ya rame lagi nih YouTube gua. Bakal dilaporin YouTube lagi, hilang lagi kalau ada Bu Reda kan dia ini. Begitu deh pokoknya. Aneh itu si Mandul. Udah semut pun udah nggak percaya sama lu Mandul. Bisa-bisanya lu sampai-sampai ngurusin hidup si Empok Nur lagi ke tentang pekerjaannya. Sekarang gini ya, yang jelas si Empok Nur di situ mau agen kayak mau housekeeping kayak, tapi yang penting bukan lonte, gitu aja. Ya. Good job. Ngapain pula gitu loh. Ya, jelas-jelas lu foto si lonte itu naik ke meja. Fiskia. Lu itu gimana ceritanya? Gimana sih ini si Mandul? Kok nggak tobat-tobat gitu loh? Kasusnya Loli anak Nikita Mirzani ini merembet orang, membawa orang kemana-mana Bu. Jadi gini, Loli itu memang pernah menyewa. Ya.
Betul. Aku lihat dulu pernah live Empok sebentar kan waktu itu aku ngechat di bawah. Udahnya kan karena aku sibuk kursus apa segala macam jadi nggak nyambung waktu itu. Go ahead. Nah, Loli ini nyewa sama saya nggak lama Bu, sebentar karena komplainan dari tetangga-tetangga merasa terganggu, berisik kalau berantem. Oh. Jadi dia diusir dari Lexington, ibarat kata nggak boleh perpanjang lagi, extend nggak boleh. Oke. Iya. Jadi karena Loli ini kan kalau berantem sama Padel teriak-teriak, nangis-nangis, nonjok-nonjok apa, pokoknya apa pintu apa digubrak-gubrak, berisik lah ya, ganggu tetangga gitulah. Nah intinya si Loli ini kan udah cuma 2 bulan doang di tempat saya, nggak lama. Dia pindah ke Bintaro Parkview, digerebek di situ, di ama maknya ditarik paksa keluar karena kan kasus katanya si Loli itu emaknya yang laporin bahwa Loli itu aborsi 2 kali, tapi pada saat bertempat tinggal di Bintaro Parkview. Iya. Terus udah gitu si Loli ini kan memang sering numpang makan kan di tempat aku, nggak punya uang. Iya. Terus aku cariin endorse. Dia nggak punya uang buat makan, buat aduh Mbak Nur gimana nih ke depannya, saya harus ada kerja pendapatan, saya kerja apa aja mau dah, karena saya udah ke tempat ibu saya nggak diterima, kata dia gitu. Ya udah kita kan kasih dong kerjaan. Nah dapatlah endorse tuh dari kafe, dari apartemen, ya lumayan lah ya buat mempertahankan hidup gitu. Iya. Nah ternyata memang Loli ini kan udah banyak nipu orang ya, maksudnya nipu jual akun fanbase, terus sampai dia mau dilaporin kalau tidak dikembalikan uangnya, maka dia akan dilaporkan ke bank agar akunnya dibekuin. Itu juga ada kasus itu. Terus juga dia juga punya kasus udah di endorse tapi dia nggak mau dipampangin wajahnya, akhirnya dia diubur-ubur sama Marista, bandar judi, ya kan. Terus dia juga minjem duit sama si Rangga, katanya nggak dibalikin. Minjem duit sama Cindy-nya dijelek-jelekin. Jadi si Loli ini walaupun dapat duit sebanyak apapun, susah bayar utangnya Bu. Kalau ditagih Cindy dia marah-marah, malah jelekin owner saya, begini begitu begini. Owner saya denger itu. Owner saya denger itu. Berarti kan nggak tahu diri dong Bu, udah ditolong. Ya. Saya mau tanya Bu, Ibu dicari kerjaan, Ibu dicari kerjaan sama orang itu, Ibu ada nggak tanda terima kasih ke orang itu? Kira-kira? Ya minimum kan intinya gini, nggak kita kasih duit tapi kan kita tahu diri lah. Masa sih kita mau plong-plong aja gitu, goodbye gitu, ya enggak lah. Itu mah kan namanya nggak sopan. Saya malah dijelek-jelekin sama si Loli, itu kan kurang ajar. Saya itu bantu dia supaya dia dapat endorse, mempromosikan. Karena cuma orang yang pertama kali kasih endorse yang berani cuma saya doang. Yang berani cuma saya doang. Yang lain pada nggak mau. Takut ditipu kayak Marisa. Dan juga kan intinya orang juga kan pasti mikir, takut berurusan dengan orang ini kan gitu, ya kan? Karena maknya kan? Gitu betul. Iya, enggak gitu kan banyak juga. Tapi kan Empok bisa merendahkan diri lah sebagai orang tua, kasihan gitulah mungkin kan. Makanya Empok mau bantuin. Betul. Pasti itu mah nggak mungkin mau cari untung dari dia, sedangkan dia minta tolong ke Empok kan intinya. Betul. Itu anak pelit Bu, walaupun dia udah dapat duit nggak mau bayar utang, bayar ke Cindy aja, bayar utang masa 50.000 dari puluhan juta, kan gila. Nah terus kita lanjut dulu ke siapa ini? Udahlah kita nggak kenal itu si Loli, si Lonte ini dulu yang kita bahas. Lonte Singapura. Lonte ini sok mau ngetek apalagi lu Lonte? Dia itu dulu ngirim foto gua lah ke suami gua, dikirain bisa gitu loh. Entah anak gua lah, menantu gua, emang ini si Lonte kurang ajar ini ya. Kenapa
gitu nggak mati-mati ya udah lonte, sombong lagi, songong, maknya aja orang pembantu, iya Bener kan? itu. Bener emaknya pembantu. Iyalah, ngapain pula dia ke Singapura, Mbok, si Empok ini gimana sih? Emang karena cuci-cuci piring ke Singapura, bukan karena misalnya kayak gue ini kan istri profesor begitu loh. Istri pinangkit gitu dong. Istri binangkit begitu loh, makan tidur begitu. Coba Mandul, punya ongkos nggak lu ke Eropa? Kalau gua 3 kali ke Indonesia, 3 kali ke Jerman. Hitung kali 50 juta ya Mandul, tiket doang, Dul. Gue tuh Dia nggak ada duitnya, Bu, nggak bakal sanggup itu. gue itu enak gitu loh, nggak sampai gue itu jadi keseret-seret kemana-mana gitu loh, gara-gara si Mandul ini jadi rusak semua. Udah tadinya enak-enak ke si Rindu, kita khusus ke si Bencong Mamat itu gitu loh. Ini gara-gara si Mandul. Mandul ya, Mandul. Gara-gara Mandul bener. Enggak kok, lihat dulu itu si Mamat anjing itu ngerosting gua gitu loh, seolah-olah si Bencong itu sok suci wanita sempurna, taunya kontol masih bergelantungan ya kan. Nah, coba ini akhirnya dia dijungklik sekarang kan. Dulu mah kan sok-sok ngejago ya kan, sok-sok yang punya Amerika gitu loh. Nah, ya kita ya karena kita jujur. Udah mendek kita jujur kan, kita masih bisa nge-TikTok, bisa masih bisa dilihat orang kan, gitu loh. Ini sih kurang ajar ini. Coba ceritain Bu yang tentang tilap uang 5 juta itu, yang si dapur sekarat itu. Dia masih nggak terima itu dibilang nilap. Itulah miskinnya, sama aja dengan si Mandul si dapur sekarat itu. Udah miskin tapi songong ya kan, kancing bajunya aja masih pakai kancing peniti, sama songongnya gitu loh. Benci kan ke gua dia gitu loh. Ya udah dimakan lah itu si Mario itu. Gua mah nggak peduli. Nggak peduli gua mah udah punya hidup. Kita kan punya hidup normal ya Mpok ya. Kita mah kan nggak, maksudnya kita kan nggak menyimpang kemana-mana kita gitu loh. Walaupun kita misalnya is nobody perfect sih dalam hidup ini. Walaupun kita misalnya pernah bercerai, tapi kan hidup kita sekarang udah dengan pasangan kita masing-masing, ya kan, yang lalu sudah berlalu. Nah, hidup kita kan normal, punya suami, punya anak, bisa melahirkan, bukan seperti si Mandul lahir anaknya dibunuh, ya kan? Coba. Tapi video aku yang Loli live sama Loli jualan apartemen itu hilang, dilapor-laporin sama si Mandul itu buat supaya hilang. Nah itu memang watak si Mandul ini kan memang, apalagi dia ini mendengarkan suaraku mati si Mandul. Itu katanya siapa kata si Kelosok katanya muncul lagi katanya. Ya iyalah Bagong, gua mah gak ada masalah dengan Pok Nur anjing. Gue mah ya tetap aja dengan teman-teman gue yang waras gitu loh, iya kan? Siapa juga lah yang mau berteman sama lu, iya kan? Kurang ajar kan? Udah baikan sama Ibu Dukun, udah baikan. Enggak sih, aku tuh intinya kan Pok gini, waktu dulu juga kan hanya intinya kan Pok itu kan membantu kita sebagai korban-korbannya siapa? Intinya kan kita dulu itu ketemuan kan korbannya siapa, si Mamat, si Bencong gitu loh, iya kan? Betul. Nah jadi makanya aku sih dulu kan udah enak sama si Oji, si Sonia, Bu Inge, semualah yang korban-korban si anjing biadab itulah, si Bencong itu. Nah, jadi aku tuh enggak sih menutup ruang sih buat mereka Mbak, Mpok. Enggak. Cuman aku sama aku membatas pertemanan, dan juga maksudnya bukan berarti aku membenci mereka, cuman aku jaga distan dan aku hanya berhubungan dengan Avandi, sering ketemuan di TikTok gitu. Nah, terus yang lain-lain aku blok, dan juga si itu tuh pasti ngejar-ngejar gue kan. Udah tahu lah itu Sumpah. Pacara Gaby masih ngejar kamu. Dia sayang sama kamu loh, Bu.
nggak ini gitu, cuman kan menutup lah ya, soalnya aku tuh pengen masuk surga gitu loh ya, nggak mau yang macam-macam gitu. Kita kan seperti Mpok juga kan tinggal nyari uang, tinggal membesarkan anak gitu, jadi sama lah kan gitu. Mpok juga kan nggak neko-neko lah, misalnya seperti si Mandul ini ngurusin hidup Mpok terus gitu. Kenapa sih nggak langsung aja datang ke Jakarta gitu, kalau gentle gitu langsung temuin si Pak Nurnya gitu loh. Nggak berani, dia nggak berani. Mau ditempeleng sama gue. Jadi kan karena pengecut ya akhirnya seperti ini gitu loh, iya kan? Nggak berani dong. dia. Iya. Kalau Oma Uni kan nyalinya gede, disamperin lakinya langsung depan muka mata dia negor langsung. Mandul Nah, nggak itu berani, dia tuh. pengecut, nyalinya nggak ada. Sekarang gimana lu, Ndul? Nggak bisa lu tampar si Omarisna. Si Omarisna juga ngundang aku ke Belanda. Aduh, aku masih sibuk. Belum ada Salam belum ada sama waktu. Ibu Risma. Iya, belum ada belum bisa ada waktu sih yang tepat karena aku kan kursus, Mpok. Jadi Tuhanku, liar lah kursus bahasa Jerman ini Kangen sama Oma Uni. Anak-anak juga, Pandi semuanya, Alfian sama Bram pada kangen semua sama Oma Uni. Sama Iya, si pasti. Tinta pada kangen semua. Oh, masih ini kan sama siapa namanya? Yang satu lagi itu si Irfan. Ervan. Nah, Ervan ya. Iya. Ervan juga kangen. Semuanya lah kangen semuanya lah. Iya. Jadi kan pengen seperti dulu ngumpul gitu ya kan, reunian gitu. Semuanya korban-korban si anjing biadab Mamat gitu loh. Jangan ada aku tuh lebih gini ya. Seanjing-anjingnya anjing kan, karena aku tuh punya anjing 3 gitu loh. Ya, lebih obedient dan gue tuh lebih respect gitu loh, lebih appreciate gitu ke anjing daripada ke si Lonte ini gitu loh. Ya. Iya. Dengerin itu. Hey, dengerin Lonte. Hah? Lu mau apa lu? Pasti dia udah ngedenger ini. Dia mah pasti heboh ini. Coba. Hah? Lu punya ongkos nggak ke Jerman 50 juta PP gitu loh, pulang pergi gitu? Itu tiket doang ya, Mandul. Apalagi setelah perang Ukraina Rusia itu, tadinya kita masih bisa 20 juta lah, 25 juta pulang pergi atau 30 gitu loh. Hah? Gimana, Ndul? Jadi kita itu kalau bicara itu fakta gitu loh, fakta, bukan hanya sok-sok yang orang kaya gitu, taunya itu apa RRSSSSS apartemennya. Tuhan karunia. Si Mandul, ya kan? Yang ada hanya sepeda, ya kan? Coba. Lu sirik aja ngelihat si Mpok Nur berenang. Dia kan di situ, mau kuli dia di situ, mau apapun kedudukannya di situ, tapi kan si Mpok nggak pernah sok-sok ngeraja seperti lu. Ya kan? Sok-sok high class. Ampun. Ngapain pula lah kau sampai ngikut-ngikut ngurusin hanya kau mau menjatuhkan si Mpok. Pasti itu tujuan utama kami tuh hanya itu, udah tahu gua gitu loh. Makanya gua sampai kiamat pun gua tuh nggak ada maaf sama lu, Mandul. Jadi lu seanjing-anjingnya anjing gua gitu loh, ya. Anjing gue itu lebih pinter, lebih berharga daripada lu gitu loh. Jadi lu itu sama aja dengan seharga ini bulu-bulu anjing gua gitu loh, ya. Bulunya yang sudah disisir itu kan harus dibuang kan. Nah, begitu juga lah hidupmu. Jadi gitu, Mandul. Ya kan? Tapi dia sirik banget tau. Sirik banget, gue terkenal loh, Bu. Pengen hantam gue segala macam cara, kayaknya nggak bisa terus ya. Iya, cuman kan maksudnya jangan seperti itu gitu loh. Samperin, datang ke Jakarta gitu loh. Jangan waktu itu kan waktu itu kan pernah bikin video Alfamaret lah, terus dapat divideoin apa gitu. Waktu itu kan gabung sama si Kribo itu, si dokter gadungan itu, gue dokter apa itu, abal-abal apa? Siapa itu
siapa itu siapa sih Chris siapa sih namanya itu dulu coba ya kan nah padahal Naik Pandi, kita naik. hadir Pandi, semua naik Pandi. hadir jadi maksudnya ini hanya videoin Simpo lagi naik motor atau apa namanya bukan Pok di videoin lah rumah kosong tutup atau gimana gitu kita nggak ngerti gitu loh otaknya ini memang udah sedeng gitu loh ya kan dulu hanya untuk mau ngejelek-jelekin Simpo di videoin lah entah apa lah itu dikirim-kirim lah ke di apa dulu di roomnya si itu tuh si dapur asin itu si ikan asin ya kan coba dia terus nggak berani gitu loh nggak berani menantang sendiri buka room sendiri kek seperti itu ya kan terus masuk ke itunya siapa itu si bencong yang di yang di Toronto itu yang botak itu yang nggak mati-mati itu siapa itu si Johnny siapa itu di situ lah kok kalian udah capek gitu loh ngebahas hidup gua kenapa nggak dilanjut ngemajang foto pepek gua gitu loh ya kan Salari aja, salari. Coba kalian sekarang nyungsep semua mati kalian kalau kita mah hidup nyata kita mah ada kita mah masih di Instagram masih berhubungan dengan si Empo sama si siapa namanya yang di Amerika si Nyonya siapa itu kurang ini Mandul datang ke Jakarta sembunyi-sembunyi iya difotoin lah terus dibilang ini kontrakan si Empo atau apa gitu tapi nggak kelihatan si Empo di situ gitu loh gitu loh selain fitnah gitu loh ya kan lu ngetek ke anak gua emang ngaruh Mandul ngaruh nggak lu langsung diblokir enggak Aduh, aku anjir tadi. Nggak ngaruh ke suami gua juga begitu now in bus from Kirsagen to Santo Peter oke, sayangku nah ini punya suami sebagai profesor tuh begini Mandul nggak oseng-oseng gitu loh Mandul itulah kita untuk ngoseng-ngoseng kebab. Aduh. Bapak postingan jelek-jelekin Kak Reda di IG-nya terus atas Emma Lonte pakai akun fake ngetik-ngetik suami Kak Reda nggak terpengaruh kan. Aduh. Mandul Lonte. Bodoh. Ya kan abangmu laikmu kan asli profesor bisa dicek ada bukunya beda kelas lah yang di Jerman sama yang cuma numpang cari makan di Singapura. Ups, ya Allah. Iya. itu mah hanya kayak ditato doang. Alah. Alah, tato mah murah. Orang menghayal dia lakinya dapat 200 juta di transfer, dapat 70 juta menghayal itu cuma suka-suka aja nulis tuh dia jadi edit. Manlonte. Kalau emang dia dapat transferan sekian juta, tunjukin dong apanya mobil bankingnya, mutasinya, bukan yang ngedit suka-sukanya aja. Andulunte, pingin haus validasi pingin dianggap orang kaya, kok udah ngontrak aja bodoh. Iya. Apartemennya juga yang ini loh deh. Apartemen rumah susun. Gak ada apartemen gitu, buku. Rumah susun kalau di Indonesia itu RRSSSSSS. Itu pun Kak Reda, rumah susun di tempat si Mandul itu rumah susun tanah pemerintah, bangunan pemerintah, ada pasti kan namanya subsidi lah kan kalau bahasa di Indonesia kan. Di tempat rusun subsidi, ngontrak ya Allah itu masih kata-kata orang miskin gak sadar diri Mandul. Iya. Makanya ngetek ini langsung diblokir dia nggak bisa berkutik. Emangnya dibahas di keluarga gua enggak? Lu itu Mandul sampah. Iya, Mandul nggak malu ya udah. Mandul dapat ujaran kebencian, terus ngetek orang yang kita kenal, habis apa? Ditanggepin enggak? Bodoh Mandul. Iya, apalagi abangmu kalau nggak kenal, ngapain juga dia kalau nggak kenal pasti langsung diblokir, nggak akan dibahas, Ndul. Ya iyalah. Itu apa membahas sampah gitu kan, tiba-tiba kok malah ngata-ngatain orang gini ngetek Mandul bodoh. Nggak tahu itu cara membuat ujaran kebencian kayak gitu Mandul bodoh karena orang tahu kau tuh jahat bahkan kau tuh
di blok. Kalau Iya. misalnya ada orang ternyata tahu bodoh. Dulu aja kan bisa dia perbudak kakak, ya kan, untuk ngelawan Simpo. Pokoknya kakak Ah, terus si itu pun dia nggak sadar Mm-mm. diri ya. Dulunya apa kan? Karena dia totalitas kan membela si Lunti Aborsi itu kan. Padahal pun nggak ada untungnya kan. Akhirnya apa? Iya, Emang ini Mandul jahat gitu kan. Mandul iya dulu yang cari emang masalah, cari musuh. Gini ya, waktu pas apa dia pertama kali roasting aku kan di situ kadang kan lihat kan, bahwasanya si Mandul dulu yang mulai kan. Udah jelas-jelas aku tuh iya, tujuan aku untuk ngatain si Mamat, tapi dia tiba-tiba nyerang-nyerang aku, si Lunti Aborsi iya, itu. Udah iya jelas-jelas sosok itu suci. komentarnya. Udah jelas tuh komentarnya, udah jelas tulisannya Mamat. Mamat tuh siapa? Juri Caniago. Kok dia merasa aku ngatain dia? Berarti kan dia yang cari ribut gitu loh, si Mandulunte itu. Apa kan Iya, nggak pernah sekolah, baca. cari musuh Penuh itu terus kan. ini si Lonte ini. Iya. Sekarang Lonte, kamu itu tuh nggak level sama kita tuh Lonte, Karena sanggup pun nggak? waktu pas Hmm, dia nampilin itu kan tulisan komentar aku kan sempet juga kan karena ada kepancingan gara-gara si Mandul ini kan. Udah jelas tuh iya, komentarnya aku cuma ngatain si Mamat, kok malah dia yang heeh, ini gitu loh. Yang kepanasan, betul. Nah yang itu bukan nanggung si ibu Mamat. ibu owner tuh, ibu agent tundul. Ah, Kak Nur udah jasa si agent properti, buka usaha properti, udah banyak unit yang terjual dan tersewa. Dibilang katanya housekeeping, dibilang katanya tukang servis, teman lu emang bodoh. Aduh, soalnya gini aja, gue sih nggak peduli mau disebut housekeeping, mau disebut tukang cuci-cuci di situ si Pok Nur, yang penting Pok Nur bukan lonte, gitu aja. Kalau si Ya. Mandul udah jelas lonte, karena foto dia pakai baju Nah, lonte banget, dia dugem, mabuk, udah jelas tuh betul. perilaku lonte. Ya wajar dia Iya. kata lonte sama semua orang si Mandul ini. Hmm. Kak Nur pakai makeup cantik dibilang filter, Mandul bodoh. Iyalah bentukku buruk Mandul, orang kau pengen aborsi. Iya, emang si Pok Nur tukang ini, dia mah pinter nge-make up, dia tahu gitu Iya, kalau kalau aku udah lihat kok Kak Nur tuh dari tahun 2020 emang hobi makeup, hobi salon. dan memang dia ngerti Alat, gitu loh, oh, ngerti. alat makeup Kak Nur Heeh. banyak, udah berapa ratus itu, kuas aja udah berapa puluh. Iya, Udah jadi gitulah berpuluh kalau macam. kalau kalau wanita sempurna itu ya begitu, ada ide-ide seperti itu, nggak kayak si Mandul Kak ngeborsi, Nur, iya kan? Kak Nur ini Kak Nur spill alat makeup Kak Nur. Masa Kak Nur dibilang filter, capek-capek makeup berjam-jam saya dibilang filter sama si idiot aborsi itu. Terus Kak Nur spill alat makeup. Nggak, kayaknya dia lagi di luar deh, mau makan itu Oh, kayaknya. Aduh, ampun, jadi ngiler dah gua. Ampun. oh iya lagi di luar ya. Kira lagi di Heeh, apartemen. lagi di luar dia. Heeh. Lagi bebersih gitu, bebersih itu lap-lap, ngepel tuh si Simpok tuh, ya. Jadi tapi kan daripada, ngelonte lebih berharga seperti ngelap-lap, housekeeping seperti itu, iya, daripada Ah, lonte ya lebih ah. Kak Nur tuh sebenarnya karena dia sering kan ngobrol-ngobrol buat konten sama pekerja-pekerja di situ, malah di housekeeping itu lama memang bodoh. iya, tapi intinya gini deh, walaupun disebut housekeeping seperti itu pekerjaan mulia, tapi kan kalau aborsi itu gimana Enggak. sih ya, itu Aborsi kan itu mah udah dilarang, itu kan ilegal, itu kan termasuk pembunuhan itu, pembunuhan iya, janin. Dan itu kan termasuk kriminal itu nyawa deh, juga. Iya kriminal kriminal. itu, kriminal. Oh, Si Mandul ini pasti emosi dia ini, loh kok ada si Kloso lagi gitu, ya kan? apalagi Si kalau kita semua Mandul. ngumpul pada emosi lah itu si Lunte aborsi itu. Aduh, nggak mati-mati nih si Mandul ya. Gimana Ndul, udah bisa Iya. hamil belum? Mana bisa hamil dia tuh orang lagi udah overdosis apa obat aborsi, ya udah rusak total. Masa disuruh gue harus hamilin orang kan kurang aja Mandul itu. Dia mah belum nikah, reputasi gue bagus. Lu Mandul ngaku-ngaku udah nikah segala macem gini-gini, bangga punya suami bule. Tapi bisa bunting nggak? Itu bule kayak mana itu spermanya itu? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan tatonya hanya nutupin lambai gitu ya, Dek ya? Bisa jadi.
Orang Jangan-jangan kelihatan kok dia apa cara lakinya make tinde, cara lakinya pakai cincin ada kelainan itu. Iya, makanya Mandul, hidup itu harus berhati-hati, Mandul. Dunia ini itu selebar daun kelor gitu loh. Jadi Yang nggak usah penting gini, kalau nggak mau diserang, jangan berbuat jahat duluan. Lebih baik diam aja muncul gitu, fokus aja gimana cara punya anak. Jangan lakukan ujaran kebencian kepada aku dan yang lainnya. waktu parah-parahnya dulu loh, Dek, waktu masih kakak masih ngedukung si Lonte anjing biadab ini kan, si biadab Ah, ini, ya kan? Gini loh, kita biar tahu level gimana ya, yang high class sama yang tukang oseng-oseng gitu loh. Coba sampai si Oma dulu yang menelepon ke kantornya abangmu nggak berhasil loh, nggak bisa ditembus, nggak bisa. Coba, ah. nggak bisa. Nggak segampang suaminya si tukang aborsi langsung didatengin si Oma Uni. Ini hanya telepon doang nggak bisa. Didatengin gitu kan, dilabrak gitu kan, dan kondisinya pun ada warung kebabnya pun sepinya. Katanya 200 juta kok di situ cuma Oma Uni dan suami doang yang ada di situ, nggak ada lagi pembeli situ, nggak ada, kosong. Emang tempatnya nggak laku itu warung itu. Ngaku Di mas sendiri bukan dia bilang itu warung sepi, emang nggak bukan laku. ngaku-ngaku owner punya restoran. Bala punya restoran dari mana? Masa punya restoran ini megang-megang apa ongsengan, goreng-goreng kebab di kompor itu, dibakar-bakar kompor. Owner dari mana gitu? Owner mah dia di kantornya sendiri dong, nggak usah terjun ke dapur langsung masak. Oh, menghayal aja mandul itu. Ya ampun si Endul, dasar. Gak tobat-tobat dia kan. Harusnya udah deh. Dia harus nyudahin dari dirinya sendiri. mana mau tuh tobat itu si Lunte itu makin menjadi-jadi. DM sana, DM sini, telepon sana, telepon sini, itu nyerang Kanur. Mempengaruhi Iya, orang. Ini cari makanya masukan. makanya orang-orang yang masih bisa dipengaruhin sama si Lonte ini itu juga termasuk tolol gitu loh. Benar, Iya, ya termasuk tolol lah. Ngapain pula dipercaya ini si Lonte biadab ini? Masa Ih, mereka lebih nggak lihat kejahatan si Mandul tuh gimana jahatnya itu? iya makanya. Sekarang siapa yang nemenin dia? Itu masih nemenin siapa itu yang napasnya yang udah di tenggorokan itu yang cuci-cuci darah itu siapa itu namanya dulu? Udah lupa kakak yang Si Buduk. Si Buduk si mah Buduk. dia ini dia di bawah tanah dia tuh, sembunyi-sembunyi dia tuh, takut dia tuh. Oh, belum 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 berhenti napasnya. Jongos Mandul yang Aduh. paling setia ya itulah paling si Bencong Batam, Emma Lonte, Hmm. Neng Baper, itulah Jongos Mandul paling setia itu. Bisa juga sih itu nyatu Terus lagi sama si dapur sekarat. Bisa juga itu nyatu karena kan dia juga kan pasti butuh untuk ada teman untuk nyerang kakak karena kan Simpok Nur kan nggak mau ngegubris, nggak di ini kan mau dipengaruhi Simpok kan Simpok. kalau Nadia gabung sama Mandul berarti Nadia bodoh. Dia padahal sudah tahu kejahatan Mandul gimana. Bukti aja Iya. si Nadia telepon Mandul minta maaf dan bantu Kanur tuh nyerang si Mandul, terus dia gabung sama Mandul lagi, berarti itu bodoh. Itu orang paling bodoh. Si Nadia Iya, itu kalau tapi gitu. sama aja itu juga pengkhianat itu. Jadi sama. Jadi pasti Aku gini loh, aku pernah juga loh di fitnah si Mandul ya kan, bawa-bawa nama si Bego segala macem. Dia di situ kan si Bego katanya nuduh aku, katanya DM dia minta uang pulsa. Mana bukti DM-nya? Terus si emak papa buat di postingan YouTube, buat di postingannya si Mandul buat postingan katanya gue minta dapat 2 juta dari si Bego, minta 2 juta. Nggak ada si Bego ngasih duit, nggak ada. iya, mana ada. Ya, nggak ada. Mereka itu kan Karena tukang gini, fitnah. semua data-data Bego ngasih uang ke si A, si B, si C itu Kak Reda megang semua. Ada nggak nama gue di situ? Nggak ada. Nggak ada. Itu mah emang tukang fitnah. Kalau bukan tukang fitnah itu kan bukan si Mandul namanya. Iya kan? Ya itu fitnah Apalagi banget. Karena aku nggak pernah DM si Bego ya. Bego aja nggak tahu WA gue.
Gue aja nggak pernah telusuri IG-nya si Bego nggak pernah telusuri IG aku. Di situ nggak ada tanda bukti chat, ada nggak aku minta 2 juta minta pulsa nggak ada. Aku di rumah pakai wifi, nggak ada gunanya pulsa untuk aku. Udah. Orang kita doang yang WhatsAppan apa kalau ke si Bego mah kamu mah enggak ada. Oh, Sokokan nggak di sana. ada. Dari Heeh. pagi sampai siang, dari tadi dia nggak mau keluar, nggak benar pulang. Koko, suruh Koko pulang. Pusing gua, apa lalu dia kalau lagi tidur diganggu mulu. Itu kan kalau nggak bikin fitnah itu nggak akan tenang itu hidupnya si Mandul itu. Bener ya, kalau lo nggak fitnah orang, kalau nggak mengasut orang, kalau nggak bertujuan kebencian, nggak tenang hidupnya itu. Selalu 24 jam Iya. non-stop lagi. Kalau misalnya apa dibalas sedikit di YouTube, langsung tuh heboh tuh tantrum yang ribet-ribet itu si Lunti aborsi itu. Padahal kan dia dulu cari masalah dari dulu. Oh. Iya. Justru kan dia yang bikin huru hara, akhirnya kan pecah semua, ya kan? Gara-gara si Mandul biadab ini. Padahal aku nggak ada nyenggol si Mandul loh. Padahal aku nggak ada nyenggol si Mandul loh. Dan Mandul tuh aku nggak tahu ya asal usulnya dari mana itu Lunte tiba-tiba ngata-ngatain gue. Padahal tuh nggak ada di channel Kanur loh. Tiba-tiba dia ngata-ngatain gue di tahun 2022. Aku waktu tahun 2020 nonton Kanur dia nggak ada. Yang ada di channel Kanur itu cuma Alpian sama Mas Bram doang. Iya kan? Pada saat itu di tahun 2020, tahun 2021 kan Kak Reda dengan teman yang lainnya kan di tempat si Mamat dulu kan. Dia nggak ada Iya. sama sekali loh. Dia sama Bego nggak ada di pertemuan kita, walaupun beda channel. Iya. Nggak ada dari sini. Iya betul. Iya justru si Bego kan sama si Po. Bego nggak ada. Aku lihatnya cuma si Alpian sama Mas Bram aja. Itu. Enggak, maksudnya Waktu duluan si Mamat yang lagi kenal. viral-viralnya, nggak ada si Mandul. Ya, duluan Simpok kena apa kan? Maksudnya si Bego nggak dekatin Simpok kan karena memang butuh nyerang si ini kan si Bencong Mamat kan. Ini lah masuk si apa ini si setan buduk ini juga masuk semua jadi amburadul. Memang ini penghuni neraka ini si biadab setan iblis Lucifer ini, tukang fitnah ini. Emang kurang ajar. Si buduk Lonte itu dulunya pun pasti Mamat dan jilat-jilat si Mamat segala macam pansos pakai nama enak ngomongnya kayak gitu Laura buduk. Kalau si buduk aku tahu jejak dia di tahun 2021 atau 2020 pasti Mamat itu. Makanya kan tiba-tiba malah masuk ke sini mau pansos. Iya makanya kalau kakak itu kan tetap menjaga, intinya kan dulu kakak bersama Simpo karena kan emang kita itu korbannya si Mamat si Bencong itu gitu loh. Iya, aku tahu kok Kak Reda dengan teman-teman yang lain ya kan ke channel Kak Nur ya kan di sini ngumpul menyerang orang yang sama walaupun beda zona ya kan. Iya. Udah enak dulu, iya kan? Datanglah si biadab dengan zonanya masing-masing, ya kami dengan zona kami masing-masing itu sama-sama nyerang Mamat gitu kan. Datanglah si setan ini, si Lonte biadab ini. Dasar ini pembawa sial ini, si Lonte biadab ini. Pembawa sial beneran. Amit. Tapi ya untunglah ada hikmatnya juga, Dek. Dia begitu kan akhirnya kan ketahuan, jadi kan kita juga kan jadi be careful gitu kan, jadi berhati-hati. Nggak tahu Dek, kakak itu di TikTok Dek sehari itu bisa kalau kakak itu orang kalau yang di private sama apa namanya dicek dulu ininya gitu, jadi banyak sekali akun-akun palsu yang ngikutin kakak itu, langsung itu kakak blokir. Itu si Emma Papau itu, si Emma Papau Lunte itu kerjaan dia itu, soalnya dia pernah juga kan ada akun TikTok yang lama itu di screenshot rekam itu dibikin di story IG, di upload di channel YouTube tuh ulah si Emma Papau itu. Nggak tahu siapa lah pokoknya. Karena si Emma Papau tuh sering itu apa ngintip orang sosmed orang, mau Facebook mau TikTok seperti intip sama dia tuh. Pengangguran punya kerjaan ya? Amit. Pokoknya kakak tuh nggak mau lah, apa namanya tadinya juga sama Empok gitu kan ya, jadi makanya nggak inilah, masih apa sama Tiwi juga masih baik-baik, sering teleponan,
masih WhatsApp-WhatsAppan seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain mah careful gitu loh, Dek. Nggak maulah, intinya ngapain sih, apa namanya, karena kan jadi berhati-hati gitu loh. Makanya kan kamu lihat sendiri, Dek, artis terkenal penyanyi Batak yang suaranya brilian aja bisa satu room dengan Kakak. Iya kan? Wow. Coba kan, ngapain pula lah Kakak berteman sama si setan si lonte biadab itu. Mandul lonte kan biar itu bukannya malah dapat rezeki, malah kita itu apa malah mabusuh ya kan, malah memperburuk apa orang, silaturahmi orang. Awalnya nggak ada Iya. salah jadi saling membenci. Inilah ulah mandul lonte ini. Iya, Kan aku gak ada salah kepada kalian kan, gara-gara mandul lonte ini kan yang jadi provokator merusak silaturahmi orang, tiba-tiba ada saling perang aja gitu. Padahal kita nggak saling kenal dulunya. Iya, makanya. Kalau misalnya dia ngetek atau apa semua, teman-teman Kakak semua orang gila kan, tahu sendiri Fandi seperti apa orang-orang Jakarta yang benar-benar pemilik Jakarta lah gitu kan. Coba. Bentar lagi si Emma Papo di YouTube ini bikin postingan, nanti itu bentar lagi Karda di tag itu sama si Emma Lonte itu, tau aja lah. Kalau kami itu setiap hari tuh kalau misalnya si Emma Lonte berpostingan di YouTube, itu pasti ketemu kami. Karena nggak perlu ngetik si Emma malu tantrum. Langsung lapor-lapor. Orang bisa nyiram anaknya gagu makanya stres. Ih, amit-amit padahal mah ngurus anak aja ya, ngapain? Itu mah nggak bisa ngetek-ketek ke Kakak, Dek. Soalnya apa namanya, kalau nggak jelas langsung Kakak blokir, Dek. Nggak bisa. Terus lalu tuh ngetik-ngetik nama kami di YouTube itu si Lonte Papa itu. Oh. Udah enggak. Emang dia dipakai di YouTube siapa? Dia bikin channel YouTube itu. Channel sampah itu. Karena gini kan, karena di IG gak ada yang perhatikan, jadi dia ini cari masalah dia dengan kami, ya udah dengan cara di YouTube. Jangan, gak usah ladening, gak usah, cuekin aja, sampah itu harus dibuang. Bu Reda, si Yolo ini tuh orang Batak ya Bu Reda? Gak tahu. Aku tuh orang itu Yolo Ino yang lagi viral-viralnya itu di kasus si Loli itu Kareda. Itu kan dia gitu-gitu kan ikut campur dan yang nyerang Kanur kan gara-gara ini dipengaruhi si Mandul itu. Justru Kakak itu nggak tahu apa tapi masalah itu. Udah tahu kebenarannya, makanya dia udah nggak dipercaya Mandul lagi kan, udah dikasih tahu sama temen. Karena temennya gua itu temennya Yolo Ina, udah disampaikan ke dia, makanya dia udah nggak percaya lagi sama Mandul. Mandul, sampah lu Mandul, sialan. Mandul ajar itu. Siapapun yang ada di sekitar kita di tag di DM telepon emang gak ada malunya tuh Lonte. Demi apa? Demi cari apa? Demi cari power. Demi cari pasukan. Memang aneh banyak juga Lonte. Iya, apalagi kan sekarang siapa sih yang percaya sama dia lagi? Si itu aja kan pasti udah diem lah kan. Si bego juga kan udah nggak ada nggak ada lagi connect sama dia kan. Pasti udah jijik lah berteman sama si Mandul ini. Ya jijik lah. Gara-gara dia orang jadi pada bermusuhan gitu kan. Iya. Mampus dia. Nggak ngefek lah kalau ngetek juga misalnya seperti itu, Ndul. Nggak ngefek karena kehidupan kita itu normal, Mandul. Tahu, iya, kehidupan kita kan punya ini kan, punya aktivitas masing-masing, cari rezeki masing-masing, bukan cari masalah gitu loh. Kan dia sendiri tuh selalu cari masalah. Ya kita mah gini kan, misalnya seperti misalnya Kakak gitu ngetek ke saudaranya suaminya si Tato itu ngetek ke mertuanya. Bursik deh. Kita emang nggak ada waktu tuh gitu-gitu, tengah-tengah nggak ada waktu. Dia terlalu rajin itu. Semua akun-akun orang sekitarnya di private, sampai itulah gara-gara apa kan semua foto-foto perluntiannya kan dari Facebook kan, sampai akhirnya kan Facebooknya dikunci. Mandul suka nge-spill orang, suka nge-stalking orang, tapi tiba di stalking ketakutan privat mengunci. Aduh Andul Lonte.
Makanya jangan mulai Iya. duluan. Jadi lonte. Lah, gimana mau dibuang itu? Yang dia waktu ngejoget itu Fiski ya. Lu mau ngehilangin nama palsu lu itu, Lonte. Hah? Mau kemana? Mau kemana ceritanya? Lu tuh udah hanya nelepon, gak sanggup ke kantor suami gua. Ah, paham lu, Ya Mandul? iyalah. Gak- Apa Nah, kapasitas dia tuh nelpon ini apa orang-orang di eh, sekitar suami Kareda nggak ada. Orang iya, gara-gara dia ini kan udah dia berbuat jahat pada Kareda kan, udah ditolongin malah nggak terima kasih malah nyerang-nyerang Kareda. iya, makanya Kakak masih tua tuh. enggak, ini mah kan kita ngobrol. Waktu kakak dulu masih sama si Lunte biadab itu kan, sampai kan karena si Oma Uni ingin menyerang kakak, sampai ngenelepon, mau nyoba-nyoba, mau cari informasi atau mungkin mau nelepon abangmu gitu loh dulu maksud kakak. Tapi tembus enggak Mandul, enggak sembarangan Dul, enggak kayak suami lo yang tukang oseng-oseng itu, ya kan, oseng-oseng Langsung jahe. tembus. Langsung tembus. Oseng-oseng kebab. Jadi bikin, gue mau bikin cappuccino dulu. Ini enak ini ngomongin sama si Lonte. Lonte apa itu kata si Mpok dulu? Lonte apa? Apa nama ininya? Diskotiknya itu dulu. Oh ini apa itu lonte celapi. Sampai gue lupa loh. Saking banyaknya kegiatan apa namanya? Saking fokus menghafalkan IGH, mude, bin mude gitu loh, Mandul. Gitu, Mandul. Si Mandul. Sampai gua lupa gitu loh, Ndul. Ini udah pasti panas dalam itu. Kalau udah ngedengar suara gua, Udah tantrum, udah kejang-kejang lah itu. Itu besok nanti langsung tiba-tiba ada jadi story, ada aja postingan baru tuh si Lunte Mandul itu. Nggak usah liatin story-nya, nggak usah. Kalau kakak makan nggak mau apa namanya gabung-gabung sama jijik deh gua, nggak mau, ya kan? Si Mandul si binatang ini dasar lonte biadab. Tuh, ini si lonte nih. Gua ludahin tuh. Gua ludahin lu. Ganur. Tunjukin itu foto Mandul pakai baju lonte. Foto Mandul pakai baju lonte. Nih, gua ludahin lu. Puas lu, hah? Coba, lu mau Aku tak bisa menahan langkah kakimu, aku tak bisa menahan kepergianmu. Kamu telah dengan yang lain untuk klinik abor terkenal anjir bangsat katanya pakai akunnya dia katanya. Lah kan itu klinik elu, masa lu tidak itu klinik dihilangin loh sama dia. Oh gitu. Dihilangin karena ketakutan sama Yolo Indah kali, takutan dia bohong kali. Ya makanya kita itu hidup apa adanya aja gitu loh. Mau kita itu misalnya mau 10 kali nikah, mau 10 kali cerai, mau 100 kali cerai, tapi enggak jadi lonte gitu, ya kan? Biar tahu lu. Berusaha gimana caranya supaya orang yang dia benci tuh dipandang hina, padahal hidup si Mandul lebih hina dari binatang. Amit-amit. Gak ada lagi yang lebih hina dari hidup si tukang aborsi itu. Amit-amit. Hidup dia itu yang paling hina sedunia. Hah? Ada nggak ongkos lu ke Jerman 50 juta? Hei, Ndul, biar gua kirim ini sponsor buat lu, Mandul. Ya lakinya 24 jam lah goreng-goreng kebab. Itu pun belum setahun bisa terkumpul pergi ke Jerman. Ya, tuh. Apa lagi di Simpo?
Apa itu tadi? Kepencet. Udah, aduh. Itu mah kenang-kenangan aja itu. Eh, Acara Bu Reda itu. Acara gua Bu Reda ludahin lu. kenang rindu. Nah, nih gua ludahin lu ya. Mampus lu. Gua ludahin lu. Mampus lu. Biar tahu rasa lu. Tahu nggak lu? Makanya hidup tuh kalau udah ngelonte udah diam bertobat. Ya, jangan sok-sok suci lu, jangan sok-sok yang dijolimin lah. Lu yang ngejolimin orang. Dari dulu emang si Mandul Lonte menjolimin orang, banyak victim merasa jadi korban. Itu yang bikin resah masyarakat. Terus kayak ini Lonte aborsi pelacur. Harusnya Mandul, katanya dia suara email sembuh ya. Udah salah tapi ini merasa jadi korban. Kayaknya dulu dia gini, maksudnya kan mau ngomong apa, entah bahasa Inggrisnya juga kan masih ini kan, jadi sok-sokan mau bahasa Inggris, mau ngomong entah apalah tentang kakak ke suami kakak gitu loh. Nggak tembus lu, biadab, dasar Lucifer lu. Tuhan, amit jadi berdosa gua ini kalau udah ngomongin si Lonte biadab ini. Gua tuh nggak ada maaf buat si Lonte pelacur. Yang apa yang minta maaf orang yang jelas si Lonte Mandul tuh cari masalah duluan kok. Makanya orang. bisa nggak lu Roasting datang ke sampai keluarga orang pun di roasting. Tuh nggak ada otaknya Lonte aborsi itu kan? Iya, makanya nggak punya otak, ya kan? Sekarang lu mampus lu. Mampus, nggak ada yang nemenin lu. Paling nggak mungkin si dapur sekarat, si itu tuh, siapa tuh yang ya temennya itu ya paling ya itulah si Bencong Batam, Emma Lonte Malaysia, Neng Baper Lonte Sidoarjo, terus ya Dokter Gadungan itulah beserta itu si itu apa itu ini babu ilegal Amerika itu si itu tuh lah Hey Dul, nanti di roasting inisial gua. R. Jangan po. Mandul, bisa nggak lu kayak gua ini nih, ini istri binangkitnya. Cantik. Nggak apa-apa lah. Nyerik-nyerikin lah. Dul. Ini si Lonte ini. Gue ludahin lu. Biadab. Sampai kapan pun gak ada maaf dari gua untuk lu. Setan. Tuh. Nah, ini housekeeping ini. Housekeeping traktir temennya mulu. Nah, sambil minum vitamin nih. Mandul. Vitamin. Nih. Vitamin ya. Nah. Saplibe. Vitamin Dul. Kampus lo. Siapa teman lu sekarang? Gue tutup lah ya. Takutnya nanti di roasting foto gue. Iya. Tutup aja nanti di roasting nanti di screenshot sama si Mandul Lonte. Udah Mandul Lonte kan screenshot rekam. Emang anjing itu Lonte aborsi itu. Sebenarnya buat kakak nggak ada ini sih. Soalnya hidup kakak kan normal gitu. Bukan kayak si Mandul. Kalau si Mandul kan semuanya rekayasa semua deh. Sok-sok owner taunya tukang oseng-oseng. Coba. Dia sakit hati loh Bu Reda dibilang kayak gitu. Iya, memang terima apa adanya gitulah. Emang kenyataannya laki tukang oseng-oseng, tukang goreng kebab, apa mau dibilang? Terima kenyataan dong Mandul Lonte. Emang kok mandul kan? Emang bisa nyana kan? Gara aborsi. Iya. Misalnya bisa lu pakai kayak gini Lonte, nih lihat dong yang tangan gua nih Lonte, bisa nggak? Walaupun gua tidak berkantor gitulah, ini bisa nggak Lonte, ya kan? Nggak akan bisa Lonte, akan bisa. Gimana ceritanya? Dasar si Lonte keparat, amit-amit, nggak tobat-tobat terus saja nguntil ini kehidupan si Empok.
Ampun. Gila lu. Ya, Serius banget kehidupan dia. orang di sekitar Kak Nur tuh dipantau-pantau sama lonte mandul itu. Ngaku orang kaya, ngaku orang kerja, semua orang di channel Kak Nur bilang pengangguran. Dia 24 jam sibuk gitu memantau kita. Oh, mandul lonte. Bodoh. Gua doang yang nggak pernah mantau dia, nggak pernah. Terus Iya. ini semua orang yang musuhin dia dibilang tukang tilep, aku bilang tukang tilep, Kak Nur bilang tukang tilep, si Bego bilang tukang tilep, oh mandul lonte. Padahal kok miskinnya, apa sih yang ditilep? Gak ada. Orang dia yang nilep duitnya si Bego. Benar. Iya, benar itu benar. Satu kesalahan si Bego. Mau dikompor-komporin si dapur sekarat. Saking mengemisnya si dapur sekarat. Biar turun 500.000, 300.000 gitu loh, ya kan? Satu kesalahannya. Bisa dipengaruhi orang lain dengan segampang itu. Iya kan? Jadi itulah kesalahan si Bego yang tidak bisa dia sesalin seumur hidupnya. Kesalahan Bego itu fitnah gua. Iya. Yang pertama Bisa kali itu dipengaruhi orang. yang pertama kali iya dia Bego emang dia yang mempengaruhi orang untuk orang itu menjadi bersalah padahal dia udah tahu kesalahan dia. Kan dia sempat minta maaf itu. Dan minta maaf di rumah gua, malah dia bisa minta maaf katanya kalau dia salah. Ya, menurut posisi Bego ini bodoh ya. Udah si Mandul cari masalah, tapi yang si Bego berapa ratus juta habis gara-gara si Mandul. Ternyata yang ngomporin bergibah itu bertiga itu, dan dia malu ketika uang itu nyampe ke Bram, ke Iis, nyampe dan sampai nombok. Ya nomboknya kan gue yang nombokin. Itulah kesalahan fatal mereka. Masa malu kalau ditombokin uangnya itu orangnya ada loh. Dibilang katanya itu Iis itu akun Kak Nur, kan kurang ajar tuh kan. Itu dibantu. Mandul itu kok fitnahnya itu nggak tobat-tobat, jadi kita ketawain aja. Si Bego itu udah minta maaf, dia salah, dan dia mengaku itu. Dan disitulah si Mandul karena nggak terima, dia bilang mandul-mandul, mulailah dia membuat fitnah-fitnah itu. Dibilang karena gue udah terbiasa. Dibilang lah waktu itu apa si Bego sama Mpok udah gabung gitu. Si Mandul. Sekalipun si Mandul lonte itu kan nuduh-nuduh katanya si Nur udah ketemu Reda, padahal nggak pernah ketemu. Si Nur dapat duit dari Bego, padahal nggak dapat apa-apa. Itulah si lonte itu yang katanya aku ini disuruh dapat duit 2 juta, mana 2 jutanya? Mandul lonte. Karena si Bego itu nggak mampu melawan si Mandul, nggak mampu, cuma gue yang bisa menginjak si Mandul, makanya si Bego itu minta bantuan sama gue melalui si dapur sekarat. Mereka nggak bisa mampu kalau Mandul tuh nggak mampu. Benar. Apa kan pura-pura minta maaf si Nadia ke Kak Nur ya kan, terus ini habis itu kan begini-begini kan, si Nadia seneng itu kan waktu pas Kak Nur roasting si Mandul kan, terus si Nadia berapa kan tuh si Nadia Kak Nur? Maksa-maksa suruh nerima uang. Maksa-maksa nerima uang. Si Nadia ini maksa-maksa nerima uang. Itu nggak ada kita minta, nggak ada kita nembel si Bego. Itu bukan duit si Bego ya, itu duit Nadia. Dia bilang kata duit Nadia untuk balas dendam si Mandul. Itu duit Nadia untuk balas dendam si Mandul. Tapi si Mandul bercerita kata duit si Bego. Harga 2 juta, mana 2 jutanya Mandul? Yang terakhir ini just wait guys. Yang terakhir ini itu mah memang taktiknya si dapur sekarat. Jadi supaya si Empok ngerosting kakak. Cuman kan si Empok mau dilihat bukti-bukti dulu kata si Empok. Dia kalau permasalahan Kak Reda ini gara-gara ruku-ruku itu kan yang 2M itu, tapi padahal 1 rupiah pun nggak ada ya kan?
Bukan. Itu mah itu mah itu mah jadi gini, jadi si dapur sekarat ini juga ini kayak si mandul juga bikin fitnah, cuman kan kelihatan kayak gitu slow slow. Kayak cara si ini aja kan kayak yang kejepit kucing kan, kejepit tikus suaranya seperti pelan-pelan gitu. Jadi si bego itu terenyah gitulah, terenyuh, prihatin gitulah, Ah, iya kan. Nah, ah, mereka waktu itu si ini yang nawarin gitu loh. Si bego anjing ini juga gitu loh, ya kan? Dia yang nawarin. ah, Oh, kalau gitu bisa dong apa namanya? Jadi intinya dia mah bukan minta kita enggak gitu loh. Jadi ceritanya ya anak kakak juga enggak mau lah. Dan ini ya, gue kasih tahu lu ya, bego. Dengerin baik-baik. Ini Februari, anak gua putri gua udah buka apotek ya anjing, biadab. Ya biar tahu lu ya. Makanlah itu, makanlah itu kemandulan si dapur sekarat itu ya, biadab. Lu tuh pasti udah capek kan ngikutin gua pakai akun ini, pakai akun itu, ya. Lihat itu, bertobat dulu lu, minta ampun sama yang kuasa, ya kan? Biar bisa lu ah. bisa menghubungi gua. Sepanjang itu enggak gua blokir, gua enggak mau. Soalnya lu lebih percaya si dapur sekarat pengemis itu daripada gua gitu. Nah, sekarang makanlah itu si dapur sekarat itu sama suaminya yang pengemis itu, ya kan? Kalau kakak mana ada pengemis, justru dirugikan kan? Kok Nur dibilang motor Benar, dikasih berapa merugikan. puluh juta, ya kan? Ternyata waktu jalan-jalan itu nunggak gua 7 juta. Berapa juta itu, Pak? Coba. Waktu Biadab. jalan-jalan ini ya sama si Bencong Cebok sama si Bencong Batam itu ya. Waktu dari Jakarta sampai ke Iya. Bali. Ah, Gitu loh. Kakak mana di Nur? situ Gitu di loh. situ aku yakin Bencong Cebok sama Bencong Batam pasti nggak bermodal. Boro-boro. Pastinya dari Aku kakak lah tahu semua karena deh. itu tampang-tampang muka miskin, nggak ada modal mereka. Iya, makanya. Jadi Apalagi kan sakit. Bencong Batam itu kerjanya cuma jual bool doang. Di situ pernah duit Heeh. orang dilarikan sama si Bencong Batam, apa pura-pura jual cumi asin, padahal nggak ada cumi asinnya, bahwa cuma mau jadi maling. Iya, jadi intinya si dapur sekarat itu kan udah datang ke Bandung gitu loh. Ya, jadi gue tuh udah tahu kemiskinannya seperti apa, setiap apa video call seperti itu, ya kan, makannya seperti apa, gue udah tahu gitu loh. Cuman maksudnya gue tuh bukan menghina orang miskin, bukan gitu. Cuman yang janganlah bikin fitnah seperti itu. Nah sekarang bisa nggak langgeng hubungan kalian, persaudaraan kalian? Mana gue lihat nggak mungkin kalau dia nggak dikasih duit, mana lah mungkin manjang itu hubungan. Makanya pengkhianat itu sampai kapanpun pasti ketahuan ya. Tapi kalau yang kita pertemanan kita itu kalau memang logis dari hati gitu loh, intinya kita baik-baik aja sama Pok Nur. Pok Nur tidak bisa dibeli dengan uang, mana nggak mau dia nggak mau. Saking di bawah juga si dapur sekarat, si setan itu, si mandul juga itu kan. Rahimnya tertutup semua, ya kan? Coba. Makanya, manalah Tuhan mau ngasih anak ke si dapur sekarat itu. Orang hidupnya aja susah, ya kan? Coba, nanti dikasih anak tuh, makin banyak yang susah dong. Ya kan? Nah, coba sekarang gimana? Gitu loh. Ya kan? Kalau gua mah masih ngipas-ngipas ini di Eropa. Ya kan? Makanya kalau yang benar itu pasti bertahan lama. Nah, ini pertemanan kami. Si Empau nggak bisa dibeli dengan duit. Coba gak mau di roasting, malah bergabung lagi dengan si Mandul, si itu si dapur apa? Sama si itu si dukun palsu yang di Semarang. Mampus lah. Kalau gua nggak bisa dibeli dengan duit. Ya, kemarin aja suami gua apa ngirim ke anak gua supaya ngurus-ngurus izin apa berapa berapa bego 600 jetong. Itu masih awal ya, biar tahu lu, jangan lu kira duit lu yang paling banyak, ya kan? Dunia itu jangan kamu anggap. Halo. Si Bodoh kayak kan ngomong itu uang 6 juta. Si Mandul ngomong 6 juta setengah. Mandul mau cari untung ya. 6 juta naik 6 juta setengah. Ingatlah kalau waktu di Cina si Rindu itu loh. Mandul mau cari untung. Itulah makanya, ya kan? Buktinya Simpo
segitu kalian hina, segitu kalian bikin A, B, C, dan Z, tukang tilep lah, tukang apalah, nggak bisa dibeli dengan duit. Dia jaga pertemanan kami. Ya, Bener. nggak bisa dibeli dengan duit. Ya. Karena kan diskusi Kak Nur ini kan cuma seputar Juli Caniago berbuat kesalahan fatal itu, bukan karena masalah duit-duitan. Lagian si Mpok Nur langsung, karena kan kita itu sama orang Sumatera ya, sama. Jadi dia itu pengen lihat fakta. Kirim semua transparan kata si Mpok, gua kirim. Mampus lah si dapur sekarat, nggak bisa bicara. Dia terus-terusan di bawah, di chattingan, di apa? Dia coba nelpon si Mpok, diblokir sama si Mpok. Nah, mana? Udah kata bohong. Iya, coba itu di ini gini. Gua kirim semua itu apa chattingan semua. Cuman kan sekarang di mana muka kalian yang suka ini apa apa namanya nge-accept kebohongan seperti itu gitu loh. Makanya gua nggak mau seperti si Rindu juga. Udah, gua lepas pengampunan tapi it's okay. I take distance to her, ya. I don't like go ahead again. No, never. Ya. Kadang kerjaan si bego itu suka berbohong, kan gue udah pernah gituin sama dia, jadinya nggak percaya. Udah gue hitung-hitung, ya kalau hitungannya pacaran ya beda lah. Masa gue mau lah, lagian kan gini loh. Dan juga gue tuh mana ada misalnya seperti misalnya kayak pacarnya katanya dikasih rumah 1 M apa, dasar penghuni neraka semua, udah nggak usah banyak bicara. Yang kejadian ini saja, si bego tahu Iis nepon, ada mukanya, dia live, itu aja buat bisa bohong sama dia. Makanya dia ngomong apa aja tuh aku udah nggak percaya. Udah nggak percaya. Nah, cuman si dapur sekarat ini, si miskin ini ngecoba untuk mempengaruhi Mpok dengan begitu apa diputar balik semua omongan, akhirnya padahal bukti kan ada di gua, ada semua chattingan apa semua gua kirim ke Mpok, akhirnya kan Mpok melihat gitu loh, ya kan? Jadi nggak bisa dipengaruhi gitu. Enggak, gue pikir gini Bu Reda, kalau ditipunya 16 ada transaksinya, ada kejadiannya, ibarat kata kayak penyidik ya. Penyidik itu kan nggak bisa ngambil kesimpulan kalau nggak ada bukti ini. Itu kan baru hanya pengajuan proposal. Gue berpikir si dapur sekarat ini orang kampung deh. Kan namanya pengajuan proposal mah bebas aja mah angkanya mah. Iya betul. Iya. Iya walaupun misalnya, tapi kan intinya kami nggak minta gitu loh. Putri gua nggak. Di situ kita minjem. Ya, dan karena dia yang nawarin gitu loh, sok-sok jadi pahlawan kesiangan, tapi yang akhirnya memfitnah gitu loh. Ingat ya semuanya ya, ataupun setan-setan yang sedang menonton sekarang, fitnah itu lebih keji ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, biar tahu. Makanya gak ada maaf buat kalian ya, gak ada ya. Mau apa namanya, sehancur apa hati kalian ya, serusak apa pikiran kalian saat ini ya kan, ada mungkin yang apa ingin apa namanya koneksi lah, atau mungkin mau silaturahmi lah atau apa, no buat saya jijik, kalian itu semua sampah yang harus dibuang ya, sampah ya, nggak ada. Makanya waktu proposal itu kalau gue lihat dia itu memblow up seolah-olah ada terjadi penipuan, itu per nggak ada. Jadi itu menurut gue itu omong kosong, makanya gue buang. Makanya si dapur sekarat dengan semangatnya, gini Pok, gini Pok, dapur sekarat ongkos sekali gua ke Jerman itu biaya hidup lu 100 tahun, biar tahu lu ya, itulah saking miskinnya lu. Ya udah tahu gua siapa lu, datang ke Bandung pakai peniti, saking miskinnya lu, tapi masih sok-sok tolak pinggang lu ke gua, biadab, nggak inilah, nggak level lah. Lagi gini ya, maksud aku jangan muntang-muntang karena dikasih uang sama si bego, lu membela kesalahan, nggak boleh. Betul. Nggak boleh. Nggak mau aku. Nah, buktinya Mpok,
tahu nggak, Po? Ini kita ngomong ya, hanya Tuhan lah yang jadi saksi, ya. Si bego itu mau ngasih ya, mau nyumbang untuk ini, mau pernikahan anak gua. Ada nggak gua ngasih apa, ngeminta dan mana kapan nih ditransfer? Gua nggak mau loh, Po. Kadang takutnya suka gini, dibilangnya minta-minta, padahal dia ngasih. Dia kan orang begitu, Bu. Orang dikasih dibilangnya minta-minta. Ntar dibilangnya nipu, nilap. Padahal dia sendiri yang ngasih tuh. Iya, berapa kali dibujuk-bujuk gitu loh, Po. Dan Makanya juga kalau dari omongannya Nadia gini-gini, gue nggak percaya, karena kan dulu gue udah pernah digituin. Iya, betul. Dan Nggak waktu percaya. dulu kan yang jadi sumbunya itu kan si ini kan, si Mandulun Tebiadap kan, sama si Dukun, siapa? Si Buduk, ya kan? Siapa lagi tuh? Buduk. Bentar. Ada. Tapi kan si Bu Reda udah ngebantai dukun udah habis-habisan. Dulu. Halo? Oh, oke. Kenapa, Pak? Iya, waktu si dukun berkhianat, gara-gara ketahuan katanya mau apa namanya tuh yang laporan itu kok, kan ketahuan tuh dibongkar sama Bu Reda. Dia kan merasa malu tuh, dia nyerang orang kan udah ketahuan membabi buta, lu ngapain sih, orang lu udah salah gitu ya, aneh ya. Itu makanya kok gue tuh yang anehnya gitu loh, bisa menyatu waktu itu mereka itu waktu si dukun itu wawancara si bego gitu, ya Karena kan? udah merasa kejepit, udah ketahuan. Gitu loh. Oh ya Tuhanku, si itu ada di situ. Tapi aku kan dibongkar sama Bu Reda. Bu Reda kasih tahu bahwa mereka mau menjebak aku kan. Ih, amit-amit. Bu Ampun. Reda yang masih tahu. Katanya yang masalah VS itu kan ketahuan. Iya betul. Gila. Kan kalau Gila. klarifikasi itu, undangan klarifikasi itu pertama itu terlapor nerima surat pertama. Kedua, baru undangan saksi-saksi yang diundang. Kalau kita klarifikasi, nah bener nggak kejadian tanggal sekian terjadi anu. Nah ternyata orang-orang ini aku lihat dengan nilai baru diajukan pengajuan kayak Nikita Mirzani itu pasti mereka bayar saksi ahli, saksi pidana, UIT itu saksinya itu dibayar. Itu untuk memperkuat, menggeret mereka, membuka gelar perkara, artinya kuat gitu. Tapi kalau duitnya nggak masuk, bilang katanya udah ditransfer 20 juta, ternyata transfernya ke si dukun, terus dibilang katanya gue yang pakai, itu namanya pembodohan publik. Bohong semua. Bohong. Iya betul. Nggak ada ditransfer, gue nggak ada. Gila nggak itu bisa menyatu gitu loh waktu di situ sayang Po. Jadi aku lihat si Banjekal yang tukang tipu, terus si Emalonte Pawa itu tukang ngibul. Jadi ini sekumpulan orang gila semua gue lihat. Jadi ya kita buat gila juga. Jadi buat permainan kita juga. Iya, yang akhirnya pada nyungsep kan. Intinya mereka kan sendiri. Seperti apa semua gitu loh. Kalau kita kayak gini kan berani speak up kan? Emangnya kita ganti HP gitu? Enggak loh. Masih. Misalnya kalau misalnya gua mau dihubungin sama si bego dengan nomor lain, misalnya seperti itu. Bisa aja gitu loh. Kalau misalnya itu emang positif gitu loh. Tapi kalau hanya untuk berbasa-basi atau gimana gitu, kayak Bu Reda, kayak kamu kan ngelapor ke SPKT tuh, kan ada NRP-nya. Dibilang itu aja bohong. Jadi menurut gue ini orang-orang gila semua pada kagak ngerti. Jadi ya gue ketawain aja. Gue baca laporan lu tuh NRP, ya kan? NRP itu kan orang semua tahu apa NRP. Tapi nggak tahu NRP wajar ya kalau dia mandul. Bukan karena dia lonte. Karena emang dia lonte biadab ya, kriminal. Dia itu kan kriminal. NRP ada pasti ada jabatannya ini IPDA ya, itu. Karena bilang nggak mungkin
nggak mungkin RT kan sama lurah, ya kan? Ada di situ jabatannya masing-masing, ya kan? Makanya mereka bilang katanya lu ngelapor itu bohong. Jadi menurut gue ini grup-grup sampah yang memang tidak tahu tentang hukum. Kalau orang terlapor itu dia akan dapat surat itu bahwa ini sudah masuk LP-nya, ya kan? Iya betul. LP udah masuk, nggak sampai di situ, itu harus diterusin. Itu ada namanya biaya administrasi saksi ahli agama, itu udah dijelasin. Bahkan mereka dengan ketololannya, dengan kebodohannya, speak up. Makanya Iya. gue bilang, ini orang gila semua. Emang. Saksi pidana itu bayar, dia dibayar. Ngapain dia cuma memberi kesaksian saksi ahli ITE itu bayar minimal tergantung jabatannya dia punya apa enggak, antara 10 atau 5. Nggak bisa orang sembarang itu ngambil saksi lu terus kagak dibayar. Emang lu siapa, presiden? Iya. Betul. Nanti saksi itu akan dicecer sama hakim loh. Jangan salah loh. Di pengadilan nanti saksi-saksi itu akan ngomong begini gini ini merujuk ini, itu bayar, lu nggak ada yang gratis. Makanya gua ajuin angka sekian, mereka perkabur semuanya ngibrit kan? Iya betul. Kok Pak, aku 2 menit ya ngambil paket ke pos ya, bentar. 2 menit. Iya, karena itu tidak berimbang. Tidak berimbangnya adalah tadinya mau dipikul bersama, pas diajukan angka sekian kabur semuanya, bertakut. Memang angkanya segitu saksi ahli agama berapa Ceban, kalau nggak salah Ceban. Lu ngambil beberapa saksi, 4 atau 5. Nanti bayar itu. Apa namanya? Gelar perkara bayar. Terus apalagi tuh, aduh sorry, karena batunya sudah 33%, kita akan stop dulu. Jadi sudah belajar dari pengalaman, banyak penipuan-penipuan yang sudah merasa mentereng, tapi mereka penipu semua, berbohong semua. Ya, berbohong semua. Tapi mereka kalau udah pun bahkan buktinya sudah diupload pun mereka tetap aja berbuat fitnah. Jadi udah muak. Makanya si dapur sekarang ngomong apa, gue nggak percaya. Sama. Lu mau nipu gue, nggak bisa. Pendidikan lu aja kayak begitu, jauh di bawah gue. Nggak bisa, tukang pijit, esek-esek, tukang pijit, petik jambu, petik mangga, nggak setara dengan gue. Lu mau pengaruh gue nggak bisa dipengaruhin dari dulu. Bego tuh mau pengaruhin, jahatin Oji aja, gue nggak mau. Itu namanya orang stabil, tidak bisa dipengaruhin orang. Iya betul. Nggak mau dipengaruhin siapapun. Kita kan punya pendirian masing-masing kan. Jadi apa namanya? Nggak seperti Mpok juga. Ya gua appreciate ya, karena buktinya pertemanan kita sampai detik ini langgeng terus ya kan. Udah dari tahun berapa? Ada pasang surutnya. Walaupun udah berantem berpisah. Ada pasang surutnya, tapi endingnya kita, oh ternyata Mpok Nur itu warnanya white gitu loh. Gua tahu gitu loh. Ternyata si Bu Reda itu warnanya begini gitu. Jadi Mpok juga mengerti gitu, saling understand gitu loh. Bukan kayak si anjing-anjing ini, si biadab-biadab lonte ini understand semua. Sampai Oma Oni aja yang gimana kan akhirnya lulu. Karena Oma Oni kan seneng sama orang tipe apa adanya. Gak Betul. dibuat-buat. Makanya sampai misalnya kan jadi andalan. Jadi sampai detik ini kan semua pertemanan. Sampai Oma Oni aja sampai berbaikan kembali karena memang Bu Reda itu posisinya lucu dan ngomong apa adanya. Iya. Cuman salahnya waktu itu memang bisa dipengaruhi si lonte pelacur selapi ya. Lonte pelacur yang dari Singapura itu ya, yang sekarang jadi babu di Singapura ya, yang suaminya tukang oseng-oseng itu. Tukang oseng-oseng apa? Onion, tukang oseng-oseng tomaten ya kan? Nah, tahu rasa lu? Gua hina sehina-hinanya lu, biar tahu lu, karena lu itu sampah yang harus dibuang. Salahnya semua orang-orang bisa lu pengaruhi. Yang gue tuh mengambil hikmahnya dari semuanya itu,
terakhir mereka berkumpul di roomnya si dukun Semarang itu. Di situ, jijik gua. Makanya kan, biar gua kasih tahu ya, Mpok ya. Sebenarnya si Bego ngehubungin gua sebulan yang lalu mungkin ya di TikTok ya, sebulan yang lalu. Enggak, ada apa? Gua bilang gitu. Oh, Iya, masih sayang, masih sayang bukan, sama Bego. enggak. Jadi gua bilang pokoknya aku kan ya intinya kan udah kapok lah mengenal orang-orang seperti mereka ini kan. Jadi udah gua bilang, Pok, terakhir mereka berkumpul di roomnya si dukun itu, di situ saya udah saya lebih baik melihat tai daripada orang-orang ini biar tahu, Pok. Makanya segimanapun misalnya si dukun itu Semarang buat gua udah udah no way gitu loh ya, nggak ada lagi, nggak bisa. Kalau putih-putih udah gitu. Kalau gua red merah seperti itu gitu ya. Akhirnya dia balas, saya tidak ingin menyakitimu, saya nggak ada maksud apa-apa, udah bilang gitu. Ya udah, gua blokir langsung, udah selesai gitu. Lu masih mencintaimu, Reda? Iya, jadi ya gitu loh. Oh gitu, ya Masa udah kalau bersalah, gua, ntar kalau udah minta maaf buat begitu lagi, berulang lagi kayak dulu. Udah minta maaf sama iya. gua, lu nggak mau maaf dulu bakal jangan karena dia udah ketahuan bersalah. Enggak, jadi ya gitu, gua mah gitu. Jadi enggak sama siapa-siapapun gua enggak mau lagi gitu, jaga distan lah. Kalau kenapa saya tetap dekat sama si Tiwi, karena dia masuk ke roomnya Mpok, di situ dia minta maaf, ya, dia gentle. Di Dia situ dia gentle, minta iya. maaf. Kalau si Bego kan dia ini muka dua, bahaya mukanya. Udah minta Iya, maaf di sini tapi ntar lu disundut, ditusuk dari belakang, itu Bego. Sama kayak si Mandul kan begitu juga. iya, jadi dia gentle, datang sendiri menghubungi gua, terus dengan dengan gentle dia speak up sendiri by herself ya. Nggak ada yang mempengaruhi dia. Dia berdiri sendiri Tadi aku gitu. pesen ini. Tapi kalau Jadi kamu kalau makan kamu pesen pulang dah. Udah bungkus aja. Sayang dari mana ya, sayang? jadi gitu. Oh, ini Jadi kita tuh tetap gabung, dan juga si Tiwi juga udah careful gitu, udah nggak mau dia sembarangan gitu. Jadi dia juga jadi berhati-hati gitu. Nah, jadi itu semua jadi pembelajaran juga gitu. Si ini juga kan berusaha kan untuk mendekat-dekati si Tiwi kan. Ini si Mandulitos ini, si Lucifer ini, si kriminal ini berusaha kan. Cuman si Tiwi menutup pintu, nggak mau ya, menutup pintu rapat-rapat ya, nggak mau karena kapok juga gitu loh ya. Ya seperti si dapur sekarat ini sekarang jangan-jangan udah nggak makan ya kan? Coba. Ya kan? Saking miskinnya gitu loh. Tapi kalau untuk fitnah supaya dapat 200.000, 100.000, 50.000 dari si Bego, dia wajib gitu loh membuat fitnah seperti itu, ya. Jadi kalian-kalian yang masih berpikiran kotor seperti itu, bisa nggak kalian bayar 50 juta buat ongkos tiket ke Jerman gitu loh, ya. Kadang-kadang aku 3 kali ini loh, cuman karena saat ini aku memilih stay di sini, stay permanen ya, jadi ya say goodbye untuk para setan-setan kriminal ya, ya. Jadi aku tuh kapok mengenal setan-setan seperti kalian, nggak level lah sama gua, ya, nggak level gitu ya. Sudah say goodbye dan tidak ada celah buat kalian-kalian semua itu, nggak ada. Cukup sudah, nggak mau. Karena apa? Karena kalian itu nggak bisa dipercaya omongan kalian, semua kalian pembohong gitu loh, gampang dipengaruhi. Aku tuh kenapa aku masih terus memegang pertemanan kami, menjaga tetap, pertemanan kami itu nggak pernah ada yang, mempengaruhi sama Simpo. Karena kami nggak pernah bisa dipengaruhi siapapun, gitu loh, nggak pernah. Ya, nggak ada pengaruh-pengaruh receh-recehan 200.000, 100.000, sejuta, lah tai kotok lu. Emang gua nggak tahu permainan-permainan kalian di balik layar.
Eh, sok-sokan nawar-nawarin si Mandul, si tukang aborsi, si kriminal nawar-nawarin ke si dapur sekarat. Jadi ini si dapur sekarat sama aja gitu loh, pengemis sama orang miskin juga gitu, sok-sokan nawarin, taunya dia minta duit ke si ini, ke si bego gitu loh, bukan duit dia gitu loh, sok-sokan nawarin, dan dia juga ngasih tahu gitu loh, ada netizen seperti itu gitu loh. Ada netizen ini yang harus mau operasi apa hidung waktu apalah itu, ya kan? Dikasih tahu ke si bego itu, makanya si bego itu ngasih waktu itu, ya kan? Nah, taunya si ini si dapur sekarat ini berkhianat juga ke si ini gitu loh. Jadi wah, lingkaran setan memang mereka ini semua. Gila. Jadi buat apa mengenal kalian? Orang kami dulu saling kenal juga sama si Impok kan awalnya kami korban si Bencong gitu. Kami itu mau melaknat Bencong ya. Paham kalian? Paham ya. Jadi ya kami kalaupun siapapun nggak bisa mempengaruhi kami, nggak bisa, iya kan? Buktinya kami masih bisa bisa calling-calling-an, di IG pun kami nggak ada sistem blokir-blokir kami, tetap aja kami berteman, ya. Di WA pun kami biasa aja, kami berteman seperti dulu gitu loh, ya. Jadi ya inilah, siapa yang jadi pemenang itu ya akan tetap langgeng, ya kami gitu loh. Buktinya kalian kucar-kacir semua, hanya ngetek-ngetek apalah di IG atau seperti apa di YouTube-nya si Mpok Nur menghilangkan karena kan foto si tukang aborsi, si pelacur Tel Aviv itu kan dipajang-pajang terus di YouTube-nya si Mpok Nur, ya wajar namanya lonte, ya kan? Lu mau majang foto kami ngelonte kan nggak ada, ya kan? Ya nggak mungkin dipajang foto kami ngelonte seperti itu. Nah, salahnya si bego foto gua diedit-edit, ya kan, dikasih ke semua orang sembarangan. Nah, lu masih bisa lu, kembalikan nggak itu nama baik gue itu seperti gitu? Nggak bisa kan? Nah, itu penyesalan sampai mati lu, itu menyesal sampai mati lu, nggak bisa berdamai dengan gua, nggak bisa minta maaf secara gentle. Nah, itu penyesalan yang tidak bisa kamu sesali seumur hidupmu sampai mati, lu itu akan terus-terusan menghantui hidup lu. Kalau gua mah enggak, gua udah punya hidup sendiri, gua punya keluarga sendiri, ya. Gua justru, kalian mengkhianati gua gitu, jadi yang menang itu ya gua, ya. Ada fitnah, ya kan, mau apa, menipu berapa M, ditipu, jidat tuh yang ditipu, biadab, dasar setan Lucifer. Ya kan? Kalian yang semua penipu, si dapur sekarat, si buduk, si lonte. Si lonte ini sebagai kepala Lucifer-nya, ya. Si lonte ini sebagai atasannya. Mereka ngelapor 6 juta minta balik tapi udah bikin malu orang. Goblok. Kan lu udah lapor itu, ngapain lagi? Itu udah lapor ya udah. Mau minta balik tolol. Aduh, ampun. Nah, gitu kan, semua kalian pengkhianat kalian semua. Jadi ya akhirnya nyungsep tuh si Mamat Bencong nyungsep, ya kan? Sekarang yang tetap berkumandang di udara siapa? Yaitu si Jablay sama si Kloso. Coba buktinya kalian mana? Kalian bilang kan, apa namanya, sok-sok kan kalian kan ngintip-ngintip sembunyi-sembunyi seperti ini nyari-nyari kehidupan si Empok dengan mumpung ada ini masalah si ini anaknya si NP itu, ya kan? Si NK itu. Jadi lu mau masuk hanya untuk mau mencari-cari, apa namanya, kekurangannya si Empok. Yang jelas si Empok di situ mau agent, mau owner, mau housekeeping, gua mah nggak peduli, yang penting bukan lonte. Gitu aja, ya. Yang penting nggak ngelonte gitu loh. Dia mempertahankan anaknya di situ, dia nyekolahin, ngelahirin, ngurus, ya. Gue juga seperti itu, ya, mandul, kriminal. Nah, sama kalian semua menghilang, ya kan? Kemarin itu mencuap-cuap itu si botak yang dari mana itu, sok-sokan ngebelain si mandul. Mana sekarang? Nggak bertahan toh? Ini room katanya tidak boleh di sini menggibah. Sebentar baru aja 2 menit udah ngegibahin si itu, si Mas Oji. Gimana sih?
Masuk itu si bencong Batam itu pengemis tuh, udah sampai mau muntah itu makan kebaikannya si Mas Oji. Tapi karena bencong ya, karena pengemis, nggak punya otak, berani-berani ngebahas hidupnya si Mas Oji di situ. Ya, gitu. Karena kita udah baik-baikan, nggak ada apa-apa ke si Mas Oji, ya udah, sudah gitu loh, maaf-maafan udah, selesai gitu loh. Kalau kalian-kalian tuh nggak punya otak, ya kan? Ngebahas di situ, si di apanya siapa, dikirim si itu si bego foto-foto gua, diedit-edit, sama proposal lo, ditipu katanya berapa M, kepalamu, otak mamakmu sama bapakmu yang kena tipu, anjing. Ah, dan nanti kamu akan tertipu dan itu akan kenyataan ya. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat, apa yang keluar dari mulutmu itu akan nyata dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi dalam hidupku berkat akhirnya suami gue jadi open minded, dia